jadi Mas Sultan kita lanjut ya. Tadi Iya. waktu untuk live IGTV-nya terbatas hanya 1 jam dan saking serunya kita diskusi, kita nggak tahu waktu. Ternyata kita udah menyelesaikan 1 jam untuk berdiskusi. Nah, ini mungkin ketika kita berbicara untuk menghilangkan asas kabotage atau benar-benar menciptakan liberal kabotage sebagaimana yang diinginkan oleh DPD dalam inisiatif rancangan undang-undangnya, itu bagaimana sih perspektif ataupun pandangan yang mungkin saja menurut Mas Sultan, baik itu dalam perspektif ekonomi, sosial, dan juga dalam perspektif kemaritiman dan juga kedaulatan negara. Kalau misalnya kita pakai liberalize tadi ya, Iya, yang yang liberal itu ya. liberalis yang benar-benar menghilangkan. Jadi itu mungkin artinya memang kita mungkin belum pernah juga ya menggunakan itu semenjak negara ini merdeka. Kalau kita lihat dari sejarahnya tadi kan, karena memang semenjak zaman penjajahan itu sendiri sudah ada ketentuan harus berbendera Hindia Belanda kan, kemudian dilanjutkan harus berbendera Indonesia. Nah, kalau misalnya kita lihat dari keuntungan, tentu mungkin keuntungan yang bisa didapatkan itu dalam hal sosial dan ekonomi mungkin itu ya dari harga pasti akan lebih murah gitu. Kalau dari anggapan saya, jika kita melihat dari penerapan liberalize yang dilakukan di Uni Eropa, di Selandia Baru, begitu kan, di banyak negara yang menggunakan liberalize itu, begitu dengan di Cina, begitu kan, yang sudah mulai melakukan liberalize itu, banyak harga itu jadi turun, begitu jadinya. Karena kapal asing itu nggak bisa dipungkiri dia bakal lebih murah. Karena ketika kemudian dia liberalize, dia nggak cuma pakai kapal asing, tapi awak kapalnya pun orang asing juga. Uh, Anak buah kapal dan nahkodanya yang kemungkinan besar dia bakal lebih murah gajinya gitu. Jadi untuk harga barang-barang di Indonesia dan juga mungkin harga tiket kapal mungkin kan itu bisa kita dapatkan lebih murah. Besar kemungkinan juga mungkin dapat kapal yang lebih berkualitas gitu. Karena kan kapal-kapal yang dibuat di luar negeri di negara-negara yang punya uh, galangan kapal yang mampu menciptakan kapal yang banyak, tentu akan menciptakan kapal yang lebih murah gitu kan. Itu kan ini kan seperti apa teori ekonomi begitu kan. Semakin Iya, banyak permintaan kan tentu akan semakin murah harga begitu semakin harganya. murah. Harga makin murah dan itu adalah mungkin kelebihan yang dapat kita dapatkan secara sosial. Kemungkinan harga-harga barang akan menjadi lebih murah dan harga transportasi dari satu tempat ke tempat lain akan lebih murah. Yang tidak menutup kemungkinan Indonesia kan negara kepulauan. Meskipun kita punya kapal, punya pesawat begitu kan. Misalnya di Indonesia hampir semua provinsi sudah punya bandara, tapi tidak bisa kita pungkiri harga tiket pesawat kan mahal begitu kan. Belum lagi dengan Betul, betul. uh, uh, mahal dan juga banyak juga apa namanya ya keterbatasan lah begitu kan untuk menjangkau pesawat ini sendiri kan. Lagi dengan keadaan saat ini banyak sekali misalnya peraturan-peraturan yang akhirnya membuat ya Tumpang lebih tindih. sulit lah begitu untuk menjangkau bagi masyarakat luas itu untuk menjangkau transportasi pesawat gitu dengan biaya yang mahal. Kemudian juga untuk barang-barang juga kan barang terkadang juga dikirim melalui pesawat juga menjadi lebih mahal dan sebagainya. Tentu besar kemungkinan kalau misalnya kita membolehkan kapal asing untuk berlayar di Indonesia, melakukan pengangkutan barang, melakukan pengangkutan penumpang di Indonesia, ya itu bisa lebih murah dan lebih banyak kapal yang datang. Apalagi Indonesia ini kan pasar yang besar gitu. Dengan jumlah penduduk sampai 250 juta lebih, tentu akan banyak perusahaan-perusahaan kapal yang akan ingin membangun usahanya di Indonesia begitu kan, baik itu pengangkutan barang dan juga pengangkutan orang dari satu tempat ke tempat lain, itu kan dari satu daerah dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Dan itu bisa kemungkinan besar meningkatkan konektivitas juga di Indonesia begitu antara satu pelabuhan dengan pelabuhan yang Betul. lain karena kan semakin banyak kapal yang datang di Indonesia. Jadi itu mungkin dari secara dampak positif kalau misalnya kabotage itu diliberalisasikan, artinya boleh semuanya, boleh kapal asing, awaknya asing, ABK-nya asing, perusahaannya pun boleh asing begitu dan segala macam. Nah, kalau misalnya negatifnya dari apa? Tentu mungkin negatif itu yang pertama mungkin dari ya rasa apa ya namanya rasa kebanggaan gitu ya. Karena kan akhirnya kan seakan-akan malah bahwa oh Indonesia ternyata belum mampu begitu atau tidak mampu untuk menciptakan kapal yang cukup gitu dan tidak untuk kemungkinan ini akan melihat sebagai satu kelemahan gitu dari bangsa kita. Kalau misalnya kita melakukan liberalisasi, tapi itu kan mungkin dari sudut pandang saja. Kalau dari secara sosial ekonomi mungkin yang bisa kita lihat adalah mungkin iya harga akan lebih murah. Tapi apakah kemudian bagaimana nasib dengan ABK-ABK Indonesia misalnya yang kemudian akhirnya tidak dipakai lagi? Kan akhirnya ini kan malah mengurangi lapangan pekerjaan Penyerapan gitu. tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja. Sama seperti keadaan ketika misalnya kita punya banyak barang murah diimpor dari Cina gitu kan. Kita dapat barang yang lebih murah, tapi akhirnya malah industri dalam negeri malah jadinya ya berkurang begitu pendapatannya. Akhirnya malah kadang jadinya tutup begitu industri dalam negeri karena
tidak mampu membuat harga yang lebih murah dengan industri dari produk-produk buatan Cina itu sendiri. Nah, itu mungkin juga terjadi dalam hal perkapalan. Akhirnya karena kapal-kapal asing datang, akhirnya perusahaan-perusahaan pelayaran dalam negeri akhirnya ya berkurang pendapatannya, tidak menutup kemungkinan malah jadi tutup begitu perusahaannya kan, sehingga akhirnya mengurangi lapangan pekerjaan. Nah, itu mungkin yang bisa kita lihat dari sosial ekonomi. Jadi memang di satu sisi kita mungkin bakal dapat harga yang lebih murah begitu, dapat mungkin pilihan kapal yang lebih banyak, mungkin ya pilihan transportasi kapal yang lebih banyak, harga yang lebih murah, baik itu harga tiket kapal maupun harga barang juga yang dibawa dengan kapal itu sendiri. Tapi di satu sisi ada juga kemungkinan ya itu lapangan pekerjaan semakin menurun, pendapatan pajak juga semakin menurun karena kan akhirnya perusahaannya perusahaan asing begitu, kapalnya kapal asing begitu. Jadi mungkin bayar pajaknya mungkin ya cuma bayar pajak izin saja begitu, izin untuk Iya, masuk bayar pajak kapalnya. izin saja. Izin saja, tidak ada lagi pajak yang pembuatan kapal. Karena kan kalau misalnya dengan Kabotage ini mulai dari pembuatan kapal ada perusahaannya, ada galangan kapalnya, ada masuk pajak. Kemudian ada dibeli lagi, ada lagi masuk pajak. Kemudian ada lagi dioperasikan oleh perusahaan kapal Indonesia, ada lagi masuk pajak. Kan ada banyak yang bisa di pendapatan pajak negara dari Kabotage sangat banyak begitu jadinya. Kemudian ketika dibebaskan ya tidak ada lagi begitu. Karena galangan kapalnya bisa dari luar negeri, begitu. Kemudian perusahaannya perusahaan luar negeri, orang-orangnya juga orang luar negeri begitu kan, Luar tidak ada lagi negeri. pajak pendapatan untuk ABK dalam negeri. Jadi mungkin itu kalau misalnya kita liberalisasikan seperti yang kita dilakukan di Selandia Baru. Jadi keuntungannya kita dapat harga murah, tapi mungkin kerugiannya ya lapangan pekerjaan menutup dan pendapatan negara juga berkurang gitu kalau menurut saya. Karena Indonesia sendiri kita bisa lihat bahwa meskipun mungkin belum cukup saat ini, kalau dari perspektif saya begitu ya, meskipun belum mencukupi lah misalnya untuk gas begitu kan, begitu juga untuk kapal pesiar ya, kapal pesiar kita tidak ada, Indonesia tidak memiliki satupun perusahaan Indonesia tidak ada yang memiliki kapal pesiar berbendera Indonesia. Meskipun itu belum cukup, tapi kan Indonesia yang lain cukup begitu untuk pengangkutan yang lain seperti ferry, pengangkutan kargo yang lain itu masih Indonesia cukup. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa kita tidak menutup mata maksud saya bahwa Indonesia ini kan negaranya besar gitu. Daerahnya besar dan juga penduduknya banyak, 250 juta lebih gitu. Sehingga tenaga kerja untuk membuat kapal, tenaga kerja untuk menjadi awak kapal itu sangat banyak begitu. Berbeda dengan Sumber daya negara-negara yang manusianya menerapkan masih tersedia. ya masih tersedia dan banyak begitu, bahkan kelebihan gitu mungkin. Walaupun mungkin kualitasnya belum pada tingkat membuat kapal migas gitu kan. Mungkin belum cukup untuk tenaganya itu untuk membuat kapal migas itu belum cukup tenaga kualitas sumber daya manusianya. Tetapi untuk kapal-kapal yang lain, untuk kapal penumpang, kapal kargo itu cukup, kita mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri itu sudah lumayan lah begitu kan. Berbeda keadaannya dengan negara-negara yang menerapkan liberalize seperti yang di Selandia Baru begitu kan. Kita di Selandia Baru dan juga di Nigeria itu sendiri dia karena keadaannya mereka memang penduduknya sedikit begitu kan, industrinya tidak cukup, mereka tidak memiliki galangan kapal, tidak bisa membuat kapal sendiri. Kalau misalnya pun pakai ABK mereka harga gajinya itu terlalu mahal begitu menggunakan ABK dari negara tersebut. Misalnya perusahaannya juga tidak ada yang memiliki modal yang cukup sehingga diperlukan liberalize. Begitu juga kita juga bukan keadaan kita juga ASEAN sekarang juga tidak seperti Uni Eropa misalnya kan yang menghendaki pasar satu gitu, satu pasar one market itu tidak belum sampai ke situ ASEAN kan, sehingga memang tidak ada keharusan juga untuk liberalize. Kecuali mungkin kalau misalnya di Eropa kan dia berbeda karena memang dia memerlukan itu karena mereka satu pasar gitu kan. Jadi negara mereka juga bagaimana kita katakan laut teritorialnya juga sedikit gitu kan, daerahnya itu sedikit daerah pantainya. Sehingga dengan adanya liberalized cabotage di Uni Eropa itu diharapkan Mampu dapat menyatukan menguntungkan, negara-negara. mampu menyatukan industri pelayarannya. Karena pun memang perusahaan mereka pun juga dalam ibaratnya satu satu atap lah, gitu kan, perusahaan meskipun beda-beda negara yang diuntungkan tuh Uni Eropa juga akhirnya. Ketika kemudian ada satu perusahaan yang besar, walaupun misalnya perusahaan di salah satu negara saja besar, gitu. Tapi dia menguntungkan Uni Eropa secara umum. Karena di ASEAN kan belum sampai seperti itu ekonomi kita, belum sampai sebegitu terintegrasinya ekonomi kita. Saya pikir seperti itu sih. Ini nih Mas Sultan masih ada. Aku Hmm, masih beberapa punya pertanyaan, masih beberapa iya, pertanyaan yang memang udah kita himpun. Nih, ada satu pertanyaan nih yang masuk melalui question box tapi tidak ingin disebutkan namanya. Bisa nggak Kak minta pendapatnya pemateri bagaimana sih sebenarnya apa namanya konsep Kabotage itu yang di Indonesia itu seharusnya apakah kita harus relax ataukah mungkin kita strike atau memang liberal seperti yang dikemukakan oleh Sultan?
yang sesuai dan tepat untuk keadaan geografis, keadaan pelayaran di Indonesia? Kalau menurut saya sendiri memang sebetulnya kita relax, lebih cocoknya relax, tetapi implementasinya betul-betul begitu. Jadi Ya, betul-betul relax dalam artian diimplementasikan. Ya, maksudnya begini, kayak permasalahan Undang-Undang Pelayaran tahun 1992 itu kita relax dan relaxnya tidak terlalu relax lah. Jadi relaxnya itu hanya untuk keadaan tertentu. Jadi kalau misalnya ada keadaan pelayaran tertentu yang kapalnya tidak cukup, nah itu pemerintah memberikan izin untuk kapal asing digunakan. Tapi akhirnya terjadi penyalahgunaan di sana yang dilaporkan oleh INSA itu sendiri kan, bahwa akhirnya kapal asing itu digunakan terus akhirnya oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri begitu dengan alasan pengecualian itu, padahal pengecualian itu dalam keadaan betul-betul tidak ada, betul-betul tidak cukup Indonesia. Nah, tapi akhirnya malah diakali oleh banyak perusahaan, ya semua akhirnya datang saja kapal asing gitu, bilang saya tidak cukup, bilang saya tidak cukup kapal yang ada di Indonesia, akhirnya tidak berkembang gitu kan industri pelayaran. Nah sekarang ini sebenarnya sudah uh, cocok juga, steak itu sudah cocok, tapi memang karena tidak cukup untuk gasnya itu, untuk kapal pesiarnya itu ya boleh kemudian dilakukan revisi, ya diatur saja untuk kapal itu saja begitu, untuk yang migas saja dan untuk kapal pesiar saja misalnya yang diberikan pengecualian. Nah itu bisa dilakukan melalui revisi undang-undangnya, begitu. Jangan lagi melakukan melalui peraturan Permenhubnya, ataupun mungkin kalau misalnya mau bisa juga dibuat klausula terbuka dalam undang-undangnya bahwa pengecualian dapat dilakukan secara lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Jadi kalau menurut saya sendiri memang relax memang lebih bagus begitu ya, karena memang kalau sistem strict ini sendiri uh, akan meningkat, ada memang ya seperti kapal pesiar itu juga kan, kalau misalnya kita tidak perbolehkan kapal pesiar sama sekali datang, karena memang Indonesia belum mampu gitu, belum mampu dalam artian perusahaan pelayaran Indonesia tuh belum mampu beli kapal pesiar sendiri gitu misalnya, karena juga orang-orang Indonesia juga ya belum belum budayanya begitu ya, belum budaya orang Indonesia untuk jalan-jalan pakai kapal pesiar, meskipun pada faktanya kapal pesiar itu dapat memberikan pendapatan yang besar di bidang pariwisata, tidak hanya bagi Pelayaran. pemerintah tapi juga bagi masyarakat. Nah, bagi masyarakat yang akhirnya kan semakin banyak datang turis-turis ke situs-situs wisata begitu kan, sehingga memang ya kita perlu memberikan pengecualian. Toh juga memang banyak negara-negara di Asia Tenggara yang memberikan pengecualian untuk kapal pesiar, memang seperti Malaysia gitu kan, Singapura, Thailand gitu, karena memang pada faktanya sebelum Indonesia memberikan pengecualian pada 2015, akhirnya banyak kapal pesiar itu ya orang-orang datangnya ke negara lain begitu, ke Malaysia, ke Thailand gitu, padahal kan situs wisata kita juga tidak kalah bagusnya begitu dengan negara-negara tersebut. Jadi memang relax, saya pikir ya bagus, asalkan memang relaxnya itu diatur secara jelas dalam undang-undang dan dijelaskan kalau perlu memang apa yang mau direlakskan. Ya kalau memang kita memang betul-betul tidak mampu yang migas itu, dan kapal pesiar ya itu saja, begitu kan, kapal pesiar dan migas. Dan itu pun juga harus dengan izin yang ketat, gitu. Akhirnya jangan sembarangan juga, begitu kan, semuanya boleh kapal pesiar, kapal asing masuk, gitu. Ya, saya pikir seperti itu sih, kalau misalnya bagusnya Indonesia, begitu ya, perspektifnya. Iya Mas Sultan, terima kasih sekali sudah bergabung. Pertanyaan yang barusan dijawab itu merupakan tanggapan ataupun pertanyaan terakhir yang kita dapatkan dari question box dan juga kita himpun. Nah, selanjutnya Ratu akan memberikan sedikit kesimpulan dari diskusi kita hari ini, bahwa kita menganggap bahwa Skabotej itu merupakan salah satu asas yang penting dan akan terus diterapkan di Indonesia, namun harus diberikan beberapa kelonggaran dalam hal-hal tertentu serta diberikan pengaturan yang memang ketat. Nah, bagaimana pengaturan tersebut, adanya pelonggaran ini tidak dijadikan sebagai langkah yang salah oleh beberapa pengusaha untuk terus mengakalinya. Lalu kemudian yang kedua, itu pemerintah melakukan harmonisasi beberapa peraturan perundang-undangan di bawahnya yang sesuai dengan undang-undang pelayaran sehingga tidak tumpang tindih satu peraturan perundang-undangan yang membuat masyarakat menjadi bingung untuk memahaminya. Serta yang ketiga, itu membangun suatu badan keamanan laut serta memberikan perampingan lembaga mana saja yang dapat melakukan penegakan hukum di bidang kelautan dan juga kemaritiman, yang nantinya harus dibentuk suatu lembaga negara yang kuat, yang memiliki lembaga negara yang kuat dan ramping, yang sesuai dengan apa yang agar menciptakan efisiensi dalam proses penegakan hukum. Nah, sekian Mas Sultan, terima kasih atas waktunya. Ratu benar-benar mengucapkan terima kasih sekali. Terima kasih juga Alhamdulillah Mbak, udah kita bisa diundang. terhubung dari, kalau Ratu sekarang ada di NTB, Mas Sultan ada di Aceh, dan terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas Terima ilmunya, kasih Mbak. semoga
Ya, Ratu sekalian minta izin, video ini Hmm. akan kami upload di Dames Juris. Nanti akan kami share linknya lagi, hasil diskusi kita hari ini. Terima kasih, Ratu mohon pamit. Assalamualaikum Hmm. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.